Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Dan juga kita tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau lah kita dapat keluar dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berbuat baik kepada siapapun. Jadi kalau pembahasannya berbuat baik kepada siapapun, kawan-kawan sekalian, ini tidak terbatas dengan si A, si B, si C ya, tapi semuanya, baik itu yang beragama Islam ataupun beragama non-Islam gitu ya. Jadi di luar daripada itu pun juga patut untuk kita berbuat baik gitu. Jadi tidak memandang dia suku apa, agama apa, terus dia memiliki warna kulit seperti apa gitu, tidak. Nah, jadi Islam itu sangat indah. Kita diajarkan untuk menyebar kebaikan. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik dan menebarkan kebaikan kepada siapapun, menebarkan manfaat kepada siapapun. Nah, manusia itu ibarat seperti teko yang berisi air ya teman-teman. Jadi air itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Kita adalah tekonya gitu. Kalau teko itu kan kalau diisi air, airnya diisi teh ya yang keluar bakalan teh. Airnya diisi kopi, yang keluar bakalan kopi gitu. Nah, sama hati kita. Kalau hati kita selalu kita isi kebaikan, selalu kita isi dengan sesuatu yang baik, maka kebaikan itu pula lah yang akan keluar dari lisan kita, dari tindakan kita, dari perilaku kita ya kan. Tapi kalau kita isi hati kita ini dengan iri dengki, maksiat, dosa dan sebagainya, maka yang keluar adalah hal-hal tersebut yang akan keluar dari lisan dan tindakan kita gitu. Dan saya teringat cerita ada seorang yang arif dan bijaksana. Nah, diceritakan bahwa seorang arif dan bijaksana ini hidup di sebuah perkampungan. Kampung ini banyak sekali ya, dalam artian banyak perkebunan, yang terkenal dengan banyaknya perkebunan, terus banyaknya berbagai macam sumber daya alamnya gitu, karena hasil kebun dari masyarakatnya. Namun ketika desa itu sudah memiliki atau terkenal dengan kebun-kebun yang sangat berlimpah ruah, maka datanglah seorang pengusaha besar gitu, atau orang luar, orang asing yang ingin membeli perkebunan mereka gitu. Sehingga orang asing itu menawarkan mereka dengan janji-janji yang luar biasa ya, dengan membeli tanah kebun itu dengan harga yang tinggi. Terus dalam artian kalau mereka mau menjual kebun itu, mereka akan dipekerjakan di kebun itu dengan gaji yang besar gitu. Bagaimana masyarakat itu tidak tergiur ya kan. Namun orang yang arif dan bijaksana ini memberikan nasihat dan memperingati masyarakat bahwa dalam artian kalau kita menjual tanah kebun ini kepada pengusaha tersebut, bagaimana dengan generasi selanjutnya, bagaimana dengan masa depan kita gitu. Namun dengan tergiurnya tadi, dengan berbagai harga jual tanah yang tinggi, terus dengan gaji yang tinggi yang diiming-imingkan oleh pengusaha besar itu, maka si rakyat ini atau masyarakat ini tergiur dengan hal itu, dan dalam artian malah justru mencaci maki seorang arif dan bijaksana ini dengan kata-kata yang tidak seharusnya gitu. Seakan-akan apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik gitu, dengan mereka menjual tanah mereka dengan harga tinggi dan mereka dapat gaji yang tinggi, maka mereka akan hidup dengan dalam artian berkecukupan di masa sekarang gitu.
tanpa berpikir nanti hasil kebunnya bagaimana gitu, rusak atau enggak gitu, menghasilkan atau enggak gitu. Nah, jadi mereka hanya memikirkan kebahagiaan sekarang, namun mereka tidak akan memikirkan bagaimana kedepannya hidup mereka dan keluarga mereka gitu. Namun berbeda dengan seorang arif dan bijaksana. Seorang yang arif dan bijaksana ini memiliki kebun juga. Nah, kebun itu juga dalam artian yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dia, dan beberapa orang lainnya ikut mengikuti jejak langkah sang arif dan bijaksana ini. Namun lebih banyak ya, lebih condong banyak orang yang mengikuti jejak langkah yang dominan tadi. Yang dominan tadi yang akhirnya menjual tanah mereka kepada seorang pengusaha yang kaya raya dengan janji ketika mereka menjual itu mereka akan digaji dengan gaji yang besar. Nah, tidak lama daripada itu akhirnya mereka menjual tanah itu dan mereka digaji. Namun gaji yang mereka dapatkan adalah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh seorang pengusaha yang kaya raya ini, sehingga mereka menyesal telah menjual tanah mereka itu kepada seorang pengusaha kaya raya ini gitu ya. Nah, sang arif dan bijaksana karena dia tidak menjual tanahnya, akhirnya orang-orang yang tadi tidak digaji, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya mereka ikut bekerja, berkebun di tanah sang arif dan bijaksana ini. Nah, catatannya adalah yang bisa kita petik adalah dari kisah ini, dicela seperti apapun seorang sang arif bijaksana ini, dia dalam artian tidak membenci orang yang menghina dirinya. Dia tetap memberikan pekerjaan ataupun dalam artian mempersilahkan orang-orang tadi yang telah mencelanya untuk bekerja di kebunnya. Nah, dalam catatan dia melakukan perbuatan baik kepada siapapun, entah itu orang yang mencela mereka, orang yang iri dengki dengan mereka, orang yang memusuhi dia, orang yang dendam sama dia, orang yang sebelumnya pernah mencaci maki, seperti apapun dia tetap berbuat baik. Catatannya kita hidup di dunia itu sementara ya teman-teman, dalam artian harta benda, jabatan itu sifatnya sementara. Ibarat kata kita hanya dititipkan oleh Allah hanya untuk sebagai pegangan kita untuk kita berkehidupan sebagaimana mestinya, dan sebagaimana kita bisa menjalankan kedudukan kita sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Nah, dengan perbuatan-perbuatan baik tadi itu tidak ada yang sia-sia teman-teman. Ingat, berbuat baik itu tidak ada yang sia-sia. Sekalipun kita tadi dicaci maki, itu gak ada yang sia-sia. Kalau niat kita lurus karena Allah, membantu mereka karena Allah, ya kan, insya Allah nggak ada yang sia-sia, walaupun dalam artian kita tidak dibalas dengan sesuatu yang baik pula dari dirinya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Prinsip yang teman-teman harus pegang adalah khairunas anfa'ahum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat dan berbuat kebaikan untuk orang lain. Jadi dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, sebisa mungkin kita selalu berbuat baik. Jadi pegangan kita itu ya ridha Allah gitu. Allah meridhoi setiap langkah kita, setiap perbuatan kita. Apa yang kita lakukan semuanya diawasin oleh Allah gitu. Semua apa yang kita lakukan juga dinilai sama Allah gitu. Sekecil apapun, bahkan sekecil niat ya teman-teman. Misal teman-teman niatnya mau puasa sunnah nih, puasa sunnah Senin Kamis, tapi qadarullah ada sesuatu hal yang teman-teman tidak memungkinkan untuk puasa sunnah, itu saja sudah dinilai oleh Allah bahwa kita menunaikan puasa sunnah gitu. Jadi sangat-sangat indah ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Misalnya juga nih teman-teman mau berbuat baik dengan bersedekah, berbagi harta kepada kaum duafa ya. Tapi dalam artian ketika teman-teman mau berbagi, qadarullah ada terjadi sesuatu juga sehingga teman-teman tidak bisa berbagi. Nah, itu sudah dicatat oleh Allah bahwa kita sebagaimana
orang yang ingin berbuat kebaikan gitu. Jadi dari niat akhirnya menjadi sebuah tindakan, perbuatan gitu. Jadi kalau teman-teman di sini dalam artian ingin menjadi orang yang taat, menjadi orang yang beriman, maka sebisa mungkin kita lakukan apapun itu dengan segala hal kebaikan dalam hidup kita. Maka di sisa nafas kita, di sisa umur kita, sebisa mungkin kita harus melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan atau dalam artian merugikan untuk akhirat kita. Jadi kita bukan hanya sebatas memikirkan duniawi, tapi kita juga memikirkan akhirat kita nanti ke depannya bagaimana gitu. Kita selama hidup ya teman-teman, kita bisa berikhtiar, tapi ketika kita meninggal, kita tidak akan bisa melakukan apapun lagi gitu. Jadi jangan sampai terlambatlah kita untuk menyadari hal itu semua. Jadi pesan akhir dalam session ceramah kali ini adalah khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan juga dirinya ya. Jadi teman-teman sekalian, tetaplah terus menjadi orang baik dimanapun kalian berada, dengan siapapun orang itu, sekalipun itu musuh kalian, tetap berbuat baik ya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.